Oke, selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita sehat-sehat. Nah, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan tugas proyek praktik-praktik audit sistem informasi kami, yaitu objek yang kami ambil adalah KFC, Kentucky Fried Chicken. Nah, berikut saya perkenalkan diri saya, yaitu Ardianto Putra Karyam, NIM 23 2014 251. Dan ada teman saya Juan Enrico Marcelino Tumbole, NIM 23 2016 225. Dan yang terakhir Henny Beatrix Mados, NIM 23 2016 208. Nah, di sini ada profil objek audit. Nah, profil objek audit kami yaitu tentang KFC. Didirikan tanggal 20 Maret 1930 oleh Harlan David Sanders. KFC merupakan contoh perusahaan pertama yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer yang menjadi dasar penerapan aplikasi nyata, penggunaan media, komunikasi, dan pengelolaan data perusahaan. Nah, perusahaan ini terus mengembangkan sistem informasi untuk menunjang bisnisnya agar lebih efektif dan berdaya saing tinggi. KFC menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengembangkan sistem order yang berbasis internet, melengkapi sistem order via telepon. Bahkan merambah ke sistem jejaring sosial seperti Facebook, Twitter untuk membangun komunitas melalui situs tersebut serta berbagai penawaran promo via email dan internet. Hal ini terbukti membangkitkan keuntungan perusahaan. Berikutnya adalah audit. Siklus produksi merupakan objek audit kami. Maksudnya di dalam KFC itu yang menjadi fokus kami adalah siklus produksi. Karena siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan produk secara terus-menerus. Nah, di sini aktivitas dasar dalam siklus produksi yaitu ada perencanaan produksi. Tujuan aktivitas ini merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas dan untuk meminimalkan biaya produksi. Nah, terus yang kedua, perencanaan dan penjadwalan produksi. Tujuannya adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Berikutnya ada operasi produksi. Tujuan aktivitas untuk menentukan jam tenaga kerja yang digunakan, operasi mesin yang dilakukan, serta biaya overhead produksi yang terjadi. Terus ada akuntansi biaya. Tujuan aktivitas ini yang pertama untuk memenuhi informasi, perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi. Dan yang kedua, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Nah, di sini yang terakhir mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Berikutnya ada sistem yang digunakan di dalam KFC, yaitu ada 7. Pertama, operating support system. Yang kedua, transaction processing system. Yang ketiga, enterprise collaboration system. Yang keempat, manajemen support system. 5, manajemen information system. 6, decision support system. Dan yang ketujuh, magic runtime. Nah, di sini operating support system. Operating support system itu sendiri untuk keperluan internal dan eksternal yang menunjang kegiatan operasi. Selain itu, peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor. Yang kedua ada transaction processing system atau TPS, mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. TPS sendiri menghasilkan berbagai informasi produk untuk menggunakan internal maupun eksternal. TPS yang digunakan KFC adalah sistem point of sale, yaitu sistem yang menggunakan cash register untuk menyimpan dan mengirim data input penjualan pada semua jaringan yang langsung terhubung dengan komputer pusat dan dapat diproses secara cepat dan
secara periodik. Pada prinsipnya pesanan pelanggan diterima oleh sistem dan akan dicatat oleh Meka-Line Station sebagai pengumpul data kolektif dari beberapa order station. Kemudian, pesanan akan diproses langsung oleh dapur dengan transaksi hard copy sebagai perintah kerja. Semua data transaksi ini akan disimpan dalam file server dan dipantau langsung oleh headquarter melalui jaringan WAN. Terus berikutnya Enterprise Collaboration System (ECS) untuk para konsumen, baik itu konsumen yang reguler atau konsumen yang baru, dengan memasukkan kode PIN. Untuk mengetahui jaringan Pizza Hut dan KFC terdekat, menu yang kedua adalah demonstrasi pembelian. Layanan ini disediakan bagi para pelanggan untuk mencoba melakukan pesanan online sebelum melanjutkan ke dalam transaksi sebenarnya. Dan yang ketiga adalah Help Features, yakni cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan melalui email dan telepon bebas pulsa. Dengan adanya hal ini, maka secara tidak langsung KFC telah melakukan pendekatan terhadap konsumennya, karena bukan tidak mungkin dengan Customer Relation Management yang dilakukan, dan KFC akan menciptakan loyalitas tersendiri. Berikut adalah manajemen support system. Sistem ini pada hakikatnya muncul ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer. Karena menyediakan informasi dan memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan oleh semua level manajer dan profesional bisnis adalah tugas yang cukup sulit, maka diperlukan suatu sistem pendukung operasi yang disebut dengan sistem pendukung manajemen. Nah, yang setelahnya manajemen informasi sistem. Sistem ini pada hakikatnya muncul ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer. Karena menyediakan informasi dan memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan oleh semua level manajer dan profesional bisnis adalah tugas yang cukup sulit, maka diperlukan suatu sistem pendukung operasi disebut dengan sistem pendukung manajemen. Di sini maaf, ada kesalahan sedikit. Di sini ada decision support system untuk dapat memonitor performance system secara langsung dan efektif interaktif, yang dilengkapi dengan manajemen tools analisis dalam memprediksi bisnis dan manajemen. Terus ada yang terakhir, Runtime Magic, sebuah software yang dapat membantu perusahaan untuk menyatukan berbagai data dari pusat ke cabang atau sebaliknya hingga dapat terintegrasi dengan baik, mudah. Nah, di sini kelebihan dari sistem yang digunakan. Kelebihannya itu melakukan pemesanan secara online atau mencari restoran terdekat dengan fasilitas layanan store finder, dan juga mendapat kupon potongan secara gratis melalui situs. Nah, yang kedua, melalui sistem informasi, perusahaan juga dapat melakukan diferensiasi produk sehingga menghasilkan inovasi produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan, yaitu di bagian produksi. Melalui penggunaan sistem informasi efisien operasional, perusahaan dapat tercapai. Sistem informasi pun berperan menunjang kegiatan memperkenalkan inovasi bisnis dari perusahaan. Dan yang keempat, mempermudah melakukan transaksi antara resto, gudang, purchasing and accounting. Yang kelima, semua data sudah integrasi secara online. Kekurangan dari sistem yang digunakan itu adanya pembelian bahan baku yang dilakukan tanpa melihat persediaan barang di gudang terlebih dahulu. Hal ini membuat adanya risiko barang yang masih ada di gudang dibeli lagi. Nah, itu sangat mengganggu dalam kegiatan produksi. Nah, di sini juga tidak terdapat kontrol bagian gudang, baik dalam kontrol fisik lewat CCTV maupun pengawasan, dan juga kontrol lewat pencatatan persediaan, khususnya karena perusahaan menggunakan metode FIFO untuk pencatatan barang seperti makanan. Saat sistem sedang offline,
menghambat proses transaksi yang mengakibatkan keterlambatan pengirim. Nah, di sini kesimpulan, sistem informasi yang diterapkan KFC mencakup operating support system atau OSS dan managing support system atau MSS telah disetting sesuai dengan visi perusahaan, yaitu memuaskan pelanggan, sehingga setiap peningkatan penjualan, peningkatan outlet, kendala-kendala operasi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan KFC. Dan yang kedua, PT ini berkembang sangat pesat sehingga mampu membuka beberapa outlet yang tersebar hampir di seluruh negara Indonesia. Karena harganya yang lumayan terjangkau, KFC juga bisa dapat dengan mudah tanpa harus mendatangi tempat untuk membeli produknya. Kita bisa mendapatkan KFC dengan memesan di 14022 atau yang sering kita sebut dengan delivery. Oke, selesai. Sekian dan terima kasih.